Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'ifatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda. Jadi di sini Allah katakan Bapak Ibu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa pada akhirnya kita akan pulang. Nah, selama kita nunggu pulang ini, kalimat berikutnya, apa kata Allah? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Bu, kita itu akan diuji dengan yang enak maupun yang gak enak. Hidup itu sepenuh-penuhnya ujian. Ya. Jadi kehidupan yang baik itu bukan hidup yang tanpa ujian, karena hidup itu sepenuh-penuhnya ujian. Dan jangan sempitkan makna ujian, Bunda. Sejauh pengalaman saya, kadang-kadang sebagian besar dari kita itu suka menyempitkan makna ujian. Seakan-akan ujian itu hanya sesuatu yang gak enak. Betul gak? Ayo ngaku. Kalau misalkan ibu ngomong sama saya, Ustadz atau coach, doain ya, saya lagi diuji nih. Ujian saya berat coach. Nah, yang Anda maksud ujian itu yang enak apa yang gak enak? Pasti yang gak enak kan? Kita tuh sering mengartikan ujian itu hanya sesuatu yang gak enak. Padahal yang enak pun ujian. Bu. Coba sekarang saya nanya, Bu, Ibu, sakit ujian bukan? Jawab, sakit? Sehat? Banyak utang? Enggak punya utang? Enggak punya uang? Punya uang? Dideketin orang? Dijauhin orang? Dihina? Dipuji? Enggak punya suami? Punya suami? Gak punya anak? Punya anak? Bapak, Pak, gak punya istri? Punya istri, Pak. Jadi Bu, hidup ini sepenuh-penuhnya ujian. Tapi yang menarik kata para ulama ya Bu ya. Kita perlu sadar, seringkali justru, ini jarang kita sadari, justru ujian yang lebih berat itu ketika yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Seringkali ujian yang lebih berat dan banyak bikin kita lupa, yang banyak orang gak lulus, itu justru ujian dalam bentuk kemudahan, yang enak, kelapangan. Kita sering berpikir, oh sakit itu ujian Ustadz, betul, tapi kita lupa, sehat itu juga ujian yang lebih berat, betul gak? Buktinya apa? Lah itu pelaku maksiat Bu. Pelaku maksiat itu dalam keadaan sehat apa sakit? Kalau sakit gak bisa maksiat Bu. Ya. Jadi kita sering berpikir, wah saat kita dihina, ditinggalin orang, dikecewakan orang, difitnah, itu ujian yang berat Ustadz. Tapi kita lupa, saat kita dipuji, diakui, dikagumi, disukai, dielu-elukan, lagi di atas, demi Allah itu ujian yang lebih berat. Bikin orang lupa. Ya, makanya saya beberapa waktu yang lalu saya bikin konten di sosmed Bu, bikin video gitu ya. Konten saya begini, bahwa dalam hidup ini kita akan diuji dengan sabar dan syukur. Ujian kita ya kalau nggak sabar, syukur. Terus banyak tuh yang komennya begini, Ustadz boleh nggak sih kita milih ujian syukur aja? Seakan-akan ujian syukur itu lebih mudah, padahal enggak Bu. Allah bilang dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit
hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kita balik lagi ke laptop ya. Hidup ini sepenuh-penuhnya ujian. Kita pengen punya kehidupan yang baik, betul ya? Hayatan thayyibah. Dan kehidupan yang baik itu bukan hidup yang tanpa ujian. Tapi apapun keadaannya, mereka bisa lulus dari ujian itu. Ya, enak, gak enak, dipuji, dicaci, punya utang, gak punya utang, punya suami, gak punya suami, punya anak, gak punya anak, sehat, sakit, bagaimana dalam keadaan itu kita bisa lulus. Gitu Bu. Nah sekarang apa ukuran lulus ujian itu? Yang itu bisa bikin kita punya kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Ayat berikutnya, silakan dibuka. Quran surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-97. Saya ulang ya. Quran surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-97. Silakan, siapa lagi nih? Relawan yang mau bacakan ayatnya, sekaligus terjemahnya. Ada di belakang tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Lihat Ibu, Bapak, tadi kita sudah sepakat ya, kita pengen punya kehidupan yang baik, betul? Nah dari ayat ini kita dikasih tahu formulanya. Terus gimana Coach? Gimana Ustadz supaya punya kehidupan yang baik? Di sini Allah katakan, man amila saliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Apa janjinya Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kata Allah akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi Bu, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa keyword. Kehidupan yang baik itu syaratnya 2, iman, amal soleh. Iya kan? Bagaimana dalam setiap keadaan itu bisa kita konversi jadi amal soleh. Ya Bu, dalam keadaan beriman, beramal soleh dengan sepenuh iman. Itu dikatakan kita lulus ujian. Sekarang saya mau nanya, Bu, Ibu, bisa nggak punya banyak uang bikin kehidupan kita baik? Bisa. Syaratnya jadi amal soleh. Ada iman, ada amal soleh. Bisa nggak populer, terkenal, itu bisa bikin kehidupan kita baik? Bisa. Syaratnya? Punya utang bisa nggak Bu bikin kehidupan kita baik? Bisa, kalau keadaan itu kita konversi jadi iman dan amal soleh. Gimana nih, kita tidak mengutuk keadaan. Yang sudah terjadi, sudah kita hadapi dengan sepenuh iman dan kita niatkan jadi amal soleh. Ya. Punya suami, bisa Bu bikin kehidupan yang baik? Bisa. Syaratnya apa? Iman dan jadi jalan beramal soleh dengan sepenuh iman. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, bukan keadaannya. Bukan keadaannya. Kehidupan yang baik itu bukan ditentukan oleh keadaan di luar diri kita. Tapi bagaimana cara kita meresponnya. Bagaimana cara kita menyikapinya. Ya. Keadaan yang sama disikapi dengan
sikap yang berbeda, itu nanti efeknya bisa beda. Makanya kata Nabi SAW, kalau bagi orang beriman itu semua urusan baik. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Semuanya baik. In asobathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakanat khairul lahu. Enak atau enggak enak, sesuai harapan, enggak sesuai harapan, kalau kita sikapi dengan iman, maka ujungnya jadi kebaikan. Makanya bagi orang-orang beriman itu bukan keadaannya, Bu. Yang perlu betul-betul kita sadari itu sikap kita, respon kita. Keadaannya enggak bahaya, yang bahaya itu bagaimana cara kita menyikapinya. Gitu kan? Pokoknya kalau sesuatu itu sudah terjadi, itu pasti ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Gini, ini udah pernah juga dan sering saya sampaikan. Bu, mindset orang beriman tuh begini. Kalau Allah menetapkan sesuatu, itu yang terbaik. Kalau Allah menunda sesuatu, pasti jadi semakin baik. Dan kalau Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik. Saya ulang ya, saya ulang. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali pasti jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itulah yang lebih baik. Jadi itu dulu. Kalau sudah terjadi sudah, jangan diratapi. Nggak boleh kita. Bahkan hadisnya kan sudah sering juga kita bahas. Kata Nabi itu untuk sesuatu yang sudah terjadi kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Ngomong apa, Bu? Nggak boleh itu. Kalau sudah terjadi, sudah. Katakan apa? Qadarullah wa ma sya'afal. Tinggal kita ambil pelajaran. Apa kesalahan kita, kayaknya banyak dosa nih ya Allah, taubati, perbaiki. Jangan suka meratapi yang sudah terjadi. Fokus kita pokoknya bagaimana keadaan ini jadi amal soleh. Nah, apa hubungannya amal soleh dengan tema kita mencari ikhlas? Bu, nggak bisa disebut satu perbuatan itu amal soleh, kecuali syaratnya dua. Apa? Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, niatnya ikhlas, caranya benar. Jadi perbuatan baik itu, Bu, itu belum bisa dikatakan sebagai amal soleh kalau dia tidak memenuhi dua syarat ini. Jadi berbuat baik itu baik, tapi belum selesai. Coba sekarang saya mau nanya, Ibu, Bu, jawab. Apakah kalau kita berbuat baik kita pasti bahagia? Jawab, Bu. Belum tentu. Belum tentu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Suatu hari, misalnya ibu-ibu tiba-tiba terlintas aja di pikiran, saya pengen ngasih kejutan buat suami. Udah lama nih nggak ngasih kejutan sama suami. Ya, saya pengen apa kejutannya? Suami saya pulang kantor, saya mau masakin makanan terbaik yang paling dia suka. Ibu paling ngerti deh apa yang disukai sama suami. Dari siang udah belanja, udah masak, udah macam-macam dengan sepenuh hati, sepenuh rasa, sepenuh jiwa. Meja makan ditata sedemikian rupa. Udah mau apa, Bu? Kata anak muda zaman sekarang, candlelight dinner. Bukan cuman makanan yang disiapin, ada cemilan-cemilan, ada 10, ya, 11, ya. Udah tuh siap tuh, ditungguin menanti suami pulang, habis maghrib, habis isya, kok belum pulang-pulang ya? Macet kali di jalan, nungguin tuh. Begitu suami pulang, Assalamualaikum, ibu buka dengan penampilan terbaik gitu ya, dengan wajah sumringah. Waalaikumsalam, selamat datang suamiku, surprise. Itu perbuatan baik gak, Bu? Wah, itu pahalanya gede banget, Bu.
nyenengin suami, ya, membahagiakan suami itu gede banget tuh pahalanya. Terus Anda tunjukkan meja makan, surprise. Terus suami itu dengan wajah yang agak keheranan, agak bingung, agak lelah gitu ya. Mama kok gak bilang-bilang? Ya kalau bilang-bilang bukan surprise namanya, Pak. Maaf, tadi tuh ada klien penting datang ke kantor. Jadi sebelum pulang tuh tadi papa udah makan, udah kenyang banget. Papa juga gak capek, pusing kepalanya. Jadi izinnya papa langsung tidur aja. Masuk kamar, tidur. Ayo, gimana rasanya? Jadi saya ulang pertanyaannya. Apakah berbuat baik itu pasti bahagia? Jawab. Belum tentu, Bu. Belum tentu. Nah itu syaratnya. Atau contoh bapak-bapak sudah berjuang sedemikian rupa, berusaha nyenengin istri, tapi gak dapat apresiasi ya Pak ya. Karena standarnya beda. Standar TikTok yang dipakai gitu.